Akhir-akhir ini, perubahan kondisi fisik Panji Petualang jadi perbincangan warganet lantaran tampilannya yang kurus dengan wajah yang tampak pucat. Hal ini dialami Panji pasca divonis mengidap diabetes, namun Panji tetap santai mengenai keadaannya tersebut. Alih-alih takut meninggal karena diabetes, Panji mengaku lebih takut pada kejadian hal-hal yang di luar nalar sejak penyakit diabetes ini muncul. Pernyataan tersebut diungkap Panji saat hadir di podcast Deddy Corbuzier. Kalau diabetes kaget doang. Hal yang lebih kaget ada kejadian di luar nalar sejak sakit ini. Ungkap Panji di kanal YouTube Deddy Corbuzier Selasa 19 September 2023. Ia menuturkan bahwa ia mendapatkan suara bisikan. Itu yang punya mati sama diabetes, nyenggol kita. Panji sayang, apa ini ya? Jin atau bukan? Kok ada yang nyapa tapi nggak kerasa? Katanya. Selain itu dia selalu merasa panas pada dadanya tiap kali mendengar panggilan sholat atau azan. Gue sholat gara-gara panas, sakit ya Allah, kata Panji. Panji Petualang memberikan contoh saat syuting di kebun ia mendengar azan, ayah dua anak itu pun bergegas pulang untuk sholat. Setiap azan, badan panas. Lagi syuting di kebun, lagi review apa, azan, pulang ke rumah terus sholat. Ucap Panji menerangkan. Panji Petualang kemudian mencoba untuk rajin sholat, hasilnya ibadah tersebut membuat Panji lebih tenang hatinya. Gue feeling apa gue harus sholat, ambil wudhu, kok enak dan adem, habis itu sholat, loh kok makin adem, alhamdulillah, ujar Panji Petualang. Menurut pakar kesehatan Dr. Nadia Nuratul Fuadah, gula darah yang terlalu tinggi akibat diabetes membuat berpikir terganggu, lantas memicu halusinasi. Bukan itu saja, halusinasi yang bisa juga muncul karena pengaruh obat, alkohol, dan nafza. Gangguan kejiwaan seperti skizofrenia, gangguan stres pasca trauma, gangguan skizoafektif, gangguan mental organik. Infeksi, contohnya meningitis, ensefalitis, COVID-19. Faktor lain seperti penyakit Parkinson, stroke, tumor otak, penyakit Alzheimer, migrain, cedera kepala, dan sebagainya. Penanganan atas kondisi tersebut sebaiknya dipercayakan langsung ke dokter terdekat. Nantinya dokter bisa mengarahkan untuk menjalani dulu tes darah, ronsen, CT scan, EEG, atau mungkin tes penunjang lain sebelum memberikan penanganan terbaik. Selain itu, penderita diabetes juga perlu didampingi dalam segala aktivitasnya, seperti jadilah pendengar yang baik atas keluh kesahnya, hindari berlaku kasar, dan ajak penderita lebih banyak beribadah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!